Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Qalbu terbentuk dari akar kata qalaba dalam bentuk kata kerja lampau. Maknanya membalik, karena ia sering berbolak-balik, terkadang senang dan terkadang susah, sekali setuju dan kemudian di lain waktu menolak. Qalaba asyai' berarti mengubah sesuatu, bagian luar menjadi bagian dalam, dan juga berarti memalingkan manusia dari arah atau tujuan yang sebenarnya. Taqallaba asyai' zahiran li batin, berarti sesuatu yang terbalik-balik dan terguncang, di mana bagian luar menjadi bagian dalam, sebagaimana dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi terguncang. Surat Al-Nur ayat ke-37. Qalaba asyai' yaklibuhu qalban, bermakna memindahkan sesuatu dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, seperti dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'adzibu man yasha' wa yarhamu man yasha' wa ilaihi tuqlabun. Dialah Allah akan mengazab siapa yang dia kehendaki dan merahmati siapa yang dia kehendaki. Kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat ke-21. Taqlibus syai' berarti mengubah sesuatu dari keadaan ke keadaan yang lainnya atau dibolak-balik, sebagaimana dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah ta'na rasula. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, aduhai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-66. Qallaba kaffayh berarti membolak-balikkan kedua tangannya. Ini merupakan kinayah dari penyesalan yang sangat dalam, sebagaimana ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa uhita bisamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikkan kedua tapak tangannya, tanda sangat menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu, sedangkan pohon anggur roboh bersama penyangganya, dan dia berkata, aduhai, seandainya saja dahulu aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Rabbku. Surat Al-Kahfi ayat 42. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, qalbu tempatnya berada di dalam rongga dada, sebagaimana dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di atas muka bumi sehingga hati mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukanlah mata itu yang buta,
tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Quran Surat Hajj ayat ke-46. Menurut Ibnu Manzur, kata qalbu juga berarti akal, sebagaimana ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan dia menyaksikan. Quran Surat Qaf ayat ke-37. Ada juga ulama yang memaknai kalbu dalam ayat tersebut sebagai tafahum, yang artinya pengertian dan pemahaman, juga tadabbur atau perenungan dan pertimbangan, sebagaimana ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka mentadaburkan Al-Quran atau hati mereka terkunci? Quran Surat Muhammad ayat ke-24. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, dari penjelasan ini maka dapat dipahami bahwa kalbu adalah benda yang cepat berubah-ubah dan sangat potensial tidak ajak dalam satu keadaan dan tidak konsisten. Allah menjelaskan ada orang-orang yang beriman awalnya berpegang teguh pada Alkitab, namun akhirnya lupa seiring waktu yang berjalan. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad wa qasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hadid ayat ke-16. Allah menegur orang yang beriman yang lalai, mempertanyakan mereka, apakah memang belum datang waktunya bagi mereka untuk menundukkan hati mengingat Allah, berzikir, dan kembali mematuhi kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka. Juga mengingatkan mereka agar jangan berperilaku seperti orang-orang yang diberi Alkitab sebelum mereka, yang melupakan dan mengingkari hukum-hukum, menyembunyikan dan mengubah isinya. Hal ini terjadi karena dalam kurun waktu yang panjang mereka lalai, yang menyebabkan hati mengeras dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, mengingat kedudukan kalbu yang begitu signifikan dalam kehidupan, maka seharusnya menjadi prioritas paling utama untuk diperhatikan oleh orang-orang yang beriman. Ibnu Taimiyah mengatakan, hati ibarat raja, sedangkan anggota badan adalah pasukannya. Apabila rajanya baik, maka baik pula pasukannya. Apabila buruk rajanya, maka buruk pula pasukannya. Dan umat Islam telah sepakat bahwa tindakan tubuh belaka tanpa kerja hati bukanlah ibadah atau ketaatan kepada Allah, dan bahwa setiap tindakan yang tidak ditujukan untuk Allah bukanlah ibadah kepadanya. Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, amalan-amalan hati adalah pokok, sedangkan amalan badan itu adalah penyerta dan penyempurna. Sesungguhnya niat itu laksana ruh, sedangkan amalan itu laksana badan. Apabila ruh meninggalkan badan, maka ia akan mati. Maka mempelajari hukum-hukum terkait dengan hati dalam kalbu lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan badan.
Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Sampai di sini dulu. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.